teknik review yang empirical tidak dapat lakukan, yaitu konseptual review. Ya, kenapa tidak bisa dilakukan? Karena tidak ada datanya. Nah, sementara empirical mengharuskan data, ya, mengharuskan ada literatur yang pernah, ya, at least ngebahas sedikit ya tentang hal tersebut, ya. Jadi ada percobaannya. Kalau belum ada percobaan, belum ada testing, ya, belum ada desain dan lain sebagainya, tentu agak sulit bagi empirical untuk melihat ya sejauh mana. Nah, oleh sebab itulah ketika kita masih ngebahas tentang istilah-istilah yang sedang didiskusikan, produk-produk yang masih dalam bentuk rancangan ya atau rencana ya, rencana strategis, master plan dan sebagainya, maka lebih tepat kita melakukan conceptual review. Nah, konsep review ini adalah decision meeting. Ya, ini pendapat Gova ya dalam From Idea to Solid Concept dan seni ya terkait dengan good concept dalam artikelnya Agile Insider di 2018. Nah, dia menemukan I find bahwa meeting itu sangat vital ya, jadi pertemuan, diskusi itu sangat vital di mana itu akan bringing everyone on the same page. Jadi menyamakan understanding ya, kesepemahaman. Kamu mendapat ya jawaban, segala jawaban. Terus juga kita bisa mengklarifikasi kemungkinan-kemungkinan misconception ataupun ekspektasi yang salah ya, yang berlebihan. Terkait dengan ini dalam konteksnya ya, feature UX dan juga functionalities-nya. Kamu juga dapat membuat konsep kamu lebih kuat gitu dengan spotting thing, dengan melihat ya hal-hal yang tidak sesuai dengan kita pikirkan ya melalui thoroughly suatu ulasan ya yang mendalam sebelum kita dalam akhirnya mau menambah kayanya ya, menambah bagusnya atau memperbaikinya. Jadi ini terkait dengan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang harus didiskusikan, dibahas terus-menerus dan sebagainya sampai kemudian kita dapat rancangan ataupun sesuatu yang kita ingin lakukan dan tentunya yang kita ingin lakukan itu telah lebih baik dari rancangan awal kita ya atau pikiran awal kita. Nah, disinilah perlunya ada conceptual review. Nah, ini Supreme ya, sangat mulia ya, sangat mewah, Supreme, sangat eksklusif karena konsep itu mengandung semua elemen sesungguhnya yang diperlukan untuk set ya, menentukan ya, yang sangat penting untuk menentukan suatu ide ya, suatu ide gagasan itu dilakukan atau dilaksanakan. Sederhananya ya, in other words, dengan kata lain ya, segala sesuatu yang kita butuhkan, you need to be able, yang kita butuhkan untuk pertama mencapai better understanding ya, jadi pemahaman yang lebih bagus tentang bagaimana sesuatu itu evolve, atau di sini disebutnya ground, basis, bahwa ide tersebut tidak terlalu tinggi gitu, tidak terlalu tidak masuk akal, tetapi masuk akal, make sense. Terus kemudian convince, meyakinkan bisnis kita bahwa ini adalah sesuatu the next big thing ya, sesuatu yang bakal potensial gitu, bakal flourish, bakal berkembang. Nah, ini maka disebut dia menjadi supreme karena kita bisa make sense for our concept, gagasan kita, wawasan kita atau ide kita, dan juga kita bisa pede, percaya diri bahwa it will become the next big thing. Oke, nah di sini sebenarnya lebih sederhana ya dalam proses conceptual research, ya di mana kita definisikan dulu teknologi kita itu apa, perangkat kita itu apa, platform kita itu apa, ya idenya apa nih. Nah, ide itu tentu memerlukan framework. Kemudian kertas kerja ini itu akan memberikan hal-hal terkait dengan keuntungan ataupun kelebihan, ya ataupun kompetitifnya apa gitu terkait dengan hal-hal yang ada di sekitarnya atau rival-rivalnya atau kompetitornya. Jadi kompetitifnya itu gimana? Uniqueness-nya itu apa? Nah, baru kemudian itu akan melahirkan contoh-contoh dan kemudian kita sudah yakin di konsepnya, tinggal kita lakukan saja. Kalau kita belum yakin, kita merasa there is something missing, there is something gap over the concept, ya kita coba definisikan lagi gitu, kriterianya, atributnya dan seterusnya. Nah, keuntungannya apa? Bahwa keuntungannya di mana conceptual research ini mainly ya fokus kepada konsep dari penelitian ataupun teori yang menjelaskan tentang fenomena. Apa yang menyebabkan fenomena tersebut?
apa building block-nya ya, komponen-komponen yang menyusunnya, dan tentunya ini research based on pen and paper. Ya, ini berdasarkan coret-coretan ya, catatan-catatan, tidak berdasarkan publikasi. Ya, walaupun tentu ada juga yang mempublikasinya, dan tentu ini lebih sedikit ya. Salah satu kekurangannya adalah bahwa penelitian ini lebih sedikit, dan sesungguhnya penelitian ini lebih menuntut keaktifan dari anggota-anggota atau peneliti-peneliti yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, tipe penelitian ini sesungguhnya dia rely ya secara sangat ya terkait dengan apa penelitian yang sudah dilakukan ya, previously conducted study, di mana tidak ada proses eksperimen yang dilakukan. Nah, oleh karena itu dia akan save time, tenaga, sumber daya, dan sesuatu yang sifatnya relevan itu lebih bisa dibuat gitu, diatur, kena fleksibilitas tadi dalam melaksanakan conceptual research. Dan conceptual research ini consider ya, dipertimbangkan sebagai most convenient ya, yang paling nyaman lah ya, bentuk yang paling nyaman dalam penelitian. Dan conceptual framework itu ya lebih nyambung gitu terkait dengan informasi-informasi yang relevan, dan juga mana nih yang perlu di sorting, diatur atau dirapikan.